Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Elton, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi. Maka dari itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam aspek kehidupan. Dan untuk berdiskusi hari ini, saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh partner panelis kita. Ada Bapak Doni D. Kaiser, Bapak Roni Francis, dan juga ada Bapak Melki Tolik selaku event organizer. Masih dalam topik Becoming Media Darling. Terkenal di media sosial barangkali adalah suatu impian. Banyak orang rela bersusah payah membuat konten media agar terkenal dan menjadi ladang baru untuk mendapatkan uang. Ada yang dengan karya, ada pula yang rela bertingkah konyol. Meski begitu, ada pula yang berusaha menjadi terkenal dengan cara pintar dan tidak membahayakan diri. Nah, tadi kita sudah tahu ada banyak kontroversi ataupun pro dan kontra dalam menggunakan media darling. Ada yang naiknya cepat terus tiba-tiba udah turun lagi. Kira-kira konten seperti apa atau kualitas seperti apa sih Pak yang bisa membuat integritas di dalam media darling itu tetap bertahan? Oke. Dalam membuat konten, sebagian orang punya rencana, punya planning yang baik, punya tim yang baik. Tapi ada juga instantly aja, dia buat tiba-tiba FYP. Benar nggak? Tiba-tiba 2 juta viewernya. Kan ada juga gitu, terutama di TikTok. Tapi yang paling penting adalah pencapaian ataupun keberhasilan dia terkenal atau tidak, itu adalah bonus dari apa yang dia lakukan. Menurut saya adalah proses ketika dia melakukan itulah yang paling penting. Dia bertumbuh, dia growing, dia tahu bagaimana proses digital, bagaimana dia engagement sama audience, bagaimana dia melakukan planningnya, bagaimana dia kuat sebagai kontennya. Proses dari itu dia menuju kepada pencapaiannya itu justru itu yang paling terbaik. Ketika dia terkenal, itulah bonus. Ketika pencapaian adalah bonus. Harusnya gitu ya. Sekarang banyak orang terbalik. Tujuannya terkenal gitu. Sama seperti orang lagi sakit penyakit itu adalah Tuhan memberikan mungkin atau karena kita kurang menjaga kesehatan sebagaimana. Tapi kita kan merindukan kesembuhan. Tapi kesembuhan itu adalah hanya sebuah bonus buat kita. Proses kita menuju ke sana, kita mungkin lebih alert sama kesehatan, itu adalah yang terbaik. Sama dengan membuat konten juga. Jadi tipsnya adalah bagaimana kita membuat konten yang terencana, karena sekarang kan udah keren banget ya. Bahkan ada satu agensi yang mempersiapkan, yang menyiapkan baik itu equipmentnya, baik itu apa ya, idenya, tempatnya, produksinya. Iya, bahkan di Cina itu ada satu jalanan tuh mereka blog itu semuanya konten creator pakai live streaming, dan mereka sengaja bikin di daerah-daerah orang kaya katanya ya, supaya mereka mendapat engagement orang kaya untuk bisa nge-like dan gini video. Itu, iya. Nanti saya akan bahas juga itu tentang itu. Ya, benar ya, itu pantesan depan rumah gua suka rame. Iya. Orang kaya ya. Saudara-saudara gitu. Biar naikin status gitu. Jadi sebenarnya kenapa di TikTok ada seperti kayak gitu, apalagi dia bilang di Cina ya kalau misalnya seperti itu. Karena ada satu fitur yang di mereka ada fitur namanya nearby. Ya kan? Itulah yang kenapa mereka kita nggak ada, kita belum ya. Kalau ada udah tuh sepanjang jalur Sudirman, Pondok Indah ya kan masih ada. Nah, karena mereka mengejar itu nearby-nya, maka mereka berusaha ada di jalan-jalan yang orang-orang kaya gitu loh. Yang di dekat situ lah yang bisa lihat mereka tahu. Betul. Kalau kayak di Line kan, Line kita bisa cari ada fitur nearby. Bukan nearby apa sih? Ya pokoknya orang-orang yang berada di dekat kita dalam radius berapa. Nah di TikTok ini bisa nearby dan kasih gift, kasih pokoknya gitulah. Gitu engagementnya. Bisa aware kalau misalnya. Bisa aware gitu. Betul. Tapi saya lihat bahwa TikTok ini peluangnya sangat bagus gitu. Disitulah kita bisa menginspirasi atau membuat obsesi atau membuat sensasi. Gitu. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau determine ourselves, apakah mau dilihat orang sebagai seorang motivator yang baik, yang punya impact, dan seseorang yang fun, yang mempunyai impact juga, atau seseorang yang konyol pun sekalipun tapi punya impact. Yang penting kan impact berdampak buat orang. Iya. Kalau dirimu bikin konten konyol gitu cocok nggak? Kan ada yang kepribadiannya, kepribadiannya harus banyak nih kayaknya dia. Kayak Sibyl ya harus punya 16 kepribadian. Nah maksudnya kalau kita menjadi seseorang itu kayaknya harus dalam konten tuh harus punya idealisme yang, misalnya seorang Doni D. Kaiser mau konyol-konyol gitu, mungkin bisa di-create gitu. Serius mungkin bisa di-create, tapi kan harus memilih.
Mau milih mau jadi mana yang mau diangkat. Nggak mungkin seorang motivator yang konyol, tapi juga seorang pecinta anak dan seorang terlalu banyak ininya. Mungkin. Jadi makanya yang sukses saya lihat ketika mereka konsisten satu itu, kemudian itu yang menjadi ciri khasnya, itu diangkat. Dan nggak tahu TikTok bisa membaca algoritma seseorang dari itu, nggak tahu ya. Tapi yang lihat kan penonton, netizen, dia konsisten dengan masak aja terus gitu, masak. Itu yang disebut membangun namanya personal branding. Personal brandingnya itu, mungkin lebih gitu kan. Capek juga ketika kita masih mencari jati diri. Ini nggak bisa, ini nggak, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi harus konsisten juga dengan satu yang kita punya. Ini karena narasumber kita Bro Melki semua harus ada akhiran I kan. Jadi makanya tadi ada 8 I kan. Iya. Masih ada sisa 2 masih kita tunggu. Jadi kalau sebenarnya bagi saya sendiri sebagai sosial media darling itu sebenarnya cuma 2 ya bagi saya ya. Jadi buat menutupi tadi 2 yang kurang ya. Inspirasi dan emosi. Emosi ya. Harus ada jadi, emosinya. Kenapa? Kalau misalnya kita yang di situ kayak ada orang bilang berbagi kasih lah atau berbagi untuk bisa apa, pembagian sisi emosional. Dan sebenarnya untuk meningkatkan namanya engagement, kita harus bisa merangsang tanda petik emosi seseorang, betul nggak? Nah, merangsang ini dengan cara banyak macam ya kan. Merangsang dari sisi apa? Lucu misalkan. Merangsang dari sisi apa? Terharu atau apa. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi makanya kalau untuk menjadi seorang sosial media darling, pertama kalau menurut saya adalah tentukan dulu tujuan dia itu sebenarnya mau ngapain sih, ya kan? Mau cari duit, berarti dia harus siap kalau misalnya memang harus fake. Kan dia mau cari duit, ya kan? Jadi kalau misalnya tujuan dia buat terkenal atau tujuan dia cuma buat sebagai gue cuma pengen ngobrol aja, ya harus siap juga bahwa nantinya kalau bisa follower dia nggak nambah, orang itu doang, ya dia harus siap gitu loh. Maka tentukan dulu tujuannya ya, yang pertama. Yang kedua, baru cara dia melakukannya. Yang kedua, punya waktu atau kagak. Kalau memang dia tidak ada tim yang profesional, dia cuma pengen menjalani prosesnya, cuma pengen cari tahu, ya sudah gitu loh. Jadi cari tahu tim aja. Iya kan? Makanya cari tahu dulu untuk namanya prosesnya. Dia mau jalani proses yang seperti apa. Yang ketiga, baru outputnya gitu loh. Jadi jangan sampai ya pertama awal di tujuannya udah salah, dia berharap outputnya juga yang berbeda dengan apa yang dari tujuannya dia gitu loh. Tapi jadi, sebentar bro, gue kadang agak-agak ambigu ya dalam pikiran gue. Karena kalau saya pribadi kan tidak menggunakan media sosial untuk jualan ya. Iya. Makanya sekian tahun terakhir lebih banyak isinya lebih ke personal atau keluarga gitu. Karena saya lebih menyasar kalau profesi saya itu lebih ke korporasi gitu. Tapi saya lihat juga banyak orang-orang yang main di korporasi tapi rajin sekali gitu kan, tiap hari. Emang nggak punya waktu apa? Kalau saya masih gini loh, saking sibuknya kerja nggak punya waktu gitu loh. Nggak punya waktu untuk bikin konten ya? gitu. Karena setiap hari itu pasti ada sesuatu sehingga kita harus time manajemennya bagus gitu kan. Tapi ini kok rajin, sehari bisa berapa kali? Emang dia nggak kerja gitu. Ada tim kali. Tapi wajah dia loh di situ ya. Iya. Nah, itu mungkin dari satu hari di stok butuh berapa kali. Bisa jadi ya. Bisa. Kayak kita hari ini ya. Bisa karena kalau misalnya namanya sosial media itu kan memang bisa ada softwarenya. Buat itu kita ngeposting ya terjadwal tanpa kita harus itu. Ada metrikul ya kalau di Instagram itu ada. Karena gua udah sibuk dengan tiap hari tuh sibuk bahagia, Ya melakukan sesuatu yang bikin kita happy dong, kan? Kalau menurut teman-teman atau sahabat Eljon membuat konten di media sosial itu bikin happy, ya lakukan. Nah, ya kan? Ini yang perlu saya soroti juga. Jadi tadi Bro Doni bilang, saya punya klien itu targetnya adalah corporate, ya kan? Dan ternyata saya juga berpikir seperti itu juga, target saya adalah corporate. Ternyata ada juga loh corporate yang nanya, Pak, sosial medianya apa? Dia melihat di media sosial. Iya, bahkan sekarang HRD juga sekarang melihat calon karyawan. Betul. Itu saya lakukan ketika menginterview calon jurnalis atau presiden. Dan saya pernah diinterview juga langsung dilihat dari Instagramnya. Karena rekam jejak digital itu kan tidak bisa nipu ya. Betul. Dan pernah ada suatu kali kita kalah pitching, cuman gara-gara dia punya sosial medianya bagus, lebih aktif, kita kurang sosial medianya. Walaupun akhirnya dia menyesal, tapi minimal kan dia dipilih yang pertama. Karena pencitraan yang terbentuk melalui media sosial belum tentu kan mencerminkan kualitas aslinya. Betul. Yang seperti tadi Bro Doni bilang, kalau memang dia ternyata bagus, dia pasti sibuk. Saya menikmati itu, mungkin beda generasi ya. Saya menikmati itu engagement yang terbangun lebih kuat bondingnya karena di dunia nyata, bukan di dunia maya. Karena maya bagi saya
itu Maya Rumantir ya, artis zaman dulu ya. Nggak tahu Mawar ya. Masih Maya Rumantir, kita masih Luna Maya. Jadi itu sama Maya kan. Iya, itu terwariskan dari mulut ke kuping ya, bukan mulut ke mulut. Iya, Artinya iya. oh ini Doni De Keyser, ini Ronnie Francis, misalnya ini Melky Tolib gitu kan. Nah, kalau untuk di media sosial mungkin perlu untuk biar transisi masuk ke generasi sekarang. Nah, tapi betul. bukan pasar saya. Betul. Ya, Nah, tapi mesti kita perhatikan juga buat sahabat Eljon, kenapa kita mesti masuk sosial media walaupun bukan pasarnya kita? Karena akan bergeser generasi pengambil keputusannya. Iya, nah, betul. ketika bergeser pengambil keputusan ini menjadi seorang milenial ataupun senenial yang baru dia angkat mau ekstra ya kan, mau diekspos, wah ternyata di tempat kita senenial udah jadi seorang leader misalnya gitu. Iya. Nah, mereka mengambil keputusan berdasarkan dari sosial Iya, media. tapi tetap ownernya kan generasi gue. Yang punya duit kan bukan senenial. Berarti tipsnya adalah kenalah owner. Iya. Tunggulah beberapa saat lagi sampai Anda bergeser. Nah, tapi mungkin dari kayaknya aku melihat tuh banyak orang yang juga merasa tidak cukup gitu. Jadi mereka merasa mungkin penghasilan di korporat kurang. Jadi mereka masih aja punya waktu gitu untuk tetap mau mengambil penghasilan dari nggak apa-apa kan? Media saja. gitu. Mungkin salah satu alasannya itu. Mau ngambil penghasilan dari sosial media. Dari sosial Saya media juga juga. bingung ya kalau Jadi misalnya jangkauannya banyak. mengambil dari sosial media itu nggak bisa diambil kan? Iya, dimonetize. Iya, dimonetize baru bisa. Mengambil keuntungan dari sosial media. Iya, jadi banyak orang yang sekarang itu melakukan profesi sebagai afiliator, affiliates ya kan? Karena dia nggak punya uangnya, nggak punya stok barangnya. Yang penting dia jual, mau bagus mau enggak, ada masalah ganti lagi produknya. Ya kan? Iya. Yang penting asal menghasilkan uangnya. Yang penting di dalam koridor mereka masih aman dan tidak membahayakan yang lain. Menurut saya sih masih aman. Oke, nah ini satu lagi nih, ada konsep yang cepat banget naik, yaitu sensasi. Cepat banget naik, terus juga cepat juga mendatangkan duit karena banyak diundang oleh stasiun-stasiun TV di Indonesia oleh media. Sensasi itu sepupunya Sensei ya. Saya tidak nonton. Iya, nah kira-kira ini buat Pak Roni, Pak Doni, dan juga Pak Melky, apakah menjadi saran untuk membuat konten-konten sensasi gitu? Karena kan dia cepat naiknya. Hidup gua juga ada sensasi. Tapi tidak selalu sensasi itu negatif loh. Iya. Ya, sensasi itu kan yang penting menimbulkan impresi, daya tarik bagi orang yang kemudian untuk mengikuti kemauannya kita kan. Setiap orang punya cara untuk menciptakan sensasinya sendiri. Nah, menurut saya sah-sah saja. Itu kan salah satu cara kita untuk mencari perhatian orang lain, Benar. gitu kan? Betul. Nah, silahkan yang lain. Kalau dari saya namanya sensasi kan balik lagi kedua tadi ya, inspirasi dan emosi. Sebenarnya sensasi salah satu meningkatkan namanya apa? Emosi. Emosi. Kan? Ya, jadi bagi saya ya tergantung, makanya tujuannya balik lagi. Kalau tujuannya biar dia cepat naik, maka dia gunakan sensasi itu ya sah-sah aja. Yang bermasalah adalah yang mendengarnya, yang melihatnya ya Anda pilih-pilih. Iya. Karena Seperti itu. kadang-kadang kalau cepat naik susah turun. Kalau saya naiknya 3 kilo, nurunin 1 gram aja susah. Beda konteks ya. Dari Pak Melky sendiri nih, sebagai penutup untuk episode kita hari ini. Bukan menutup usia kan? Kalau sensasi karena identik dengan sesuatu yang negatif ya. Kalau kita, sensasi banget sih dia artis ini gitu. Keterkesannya negatif gitu. Tapi sensasi yang mau dibangun seseorang itu perlu diplanning juga ya. Tapi kebanyakan sensasi terjadi kayaknya spontan deh. Benar. Dia sensasi, dia buat sensasi karena Atau dia buat seolah-olah spontan. gitu. Atau Padahal by iya, planning. atau di create, sensasi yang di create untuk menaikkan follower, image, apapun itu bentuknya. Tapi balik lagi, apa yang kita tunjukkan di media sosial itu baik atau tidak baik, fake atau tidak fake, hanya kita yang tahu. Hari ini kita posting dengan istri yang lagi bahagia di rumahnya, misalnya gitu, ada cekcok, kita nggak tahu. Bukan cuma kita, Tuhan juga tahu. Tuhan juga tahu ya kan gitu. Nah, jadi apa yang kita posting sebaiknya sesuai dengan yang kita gitu. Tapi fake-nya ya jangan 100% lah, ya 99. 99 lah gitu. Kalau saya posting dengan anak-anak itu susah fake loh. Iya, itu kebahagiaan nyata. Iya, maksudnya gini loh. Yang gampang nge-fake itu orang tuanya gitu kan. Exactly. Iya kan? Betul. Kalau anak-anak menurut saya itu lebih natural. Lebih natural. Iya, jadi apa adanya. Betul. Kita Kalau mau orang tua ada apanya. Iya, tidak ada orang yang akan posting dalam keadaan baru bangun tidur, ya kan, masa sembab, masih lecet, pasti akan minimal fake untuk look. Rapi, ya, gitu. benar. Nah, dan sebaiknya yang kedua, kadang-kadang kita memasukkan motivasi, kata-kata motivasi ya. Tapi apakah itu sudah kita sendiri yang melaksanakan? Itu menyakitkan ketika kita masuk ke dalam hypocrite ourselves. Oh iya. Nggak akan mudah itu. Makanya aku jarang sih bikin konten sahabat-sahabat yang super. Sahabat sih super gitu. Itu Jadi keluarga yang iya. bahagia.
Itu ya. Jadi ketika kita bicara financial problem, bagaimana caranya keluar dari financial problem. Tapi kita sendiri masih struggle dengan financial problem kita. Hati-hati, kata Dirjen Pajak akan ada lagi sultan-sultan yang apa istilahnya itu sultan-sultan itu apa profesinya yang crazy rich ya. Yang ternyata sebenarnya fake ya. Itu sih. Oke, nah itu dia sahabat Eljon ya, kita sudah mendengarkan banyak sekali tips dan juga gimana sih caranya agar kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan media darling. Kalau sahabat Eljon tertarik untuk mendengarkan diskusi-diskusi mengenai masalah komunikasi sehari-hari, saksikan terus kami di dalam L-Talk, Empower Life Through Communication. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Halo, saya Dearenia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.